Selamat datang di Jepang. Kita sekali. Cuma jangan ya, jangan piknik dulu, ntar gelar tikar di sini. Terus kok tiba-tiba Cina kita berubah? Iya, betul ya. Yuk kita makan ini aja deh. Ini nggak ada yang tahu kayaknya. Kalau orang nggak lewat sini sih nggak ada yang tahu. Ini apa sih? Tempat kayak nggak jelas gitu. Agus lapar, Bu. Tempat makan apa nih? Kosong banget. Sop. Ada nggak ya yang makan di sini? Makanya. Selamat datang di Jepang. Konnichiwa. Minasan konnichiwa. Hai, Kita lagi ada di Jepang, gereja Jepang. Ini gerejanya gue nih. Kita gereja setiap minggu di sini nih. Akita. Gereja Akita. Katolik. Ini adalah Sebenarnya taman kapel. doa Lady Akita gitu. Yang Jadi terinspirasi dari gereja di Jepang ya? Iya, Lady of Akita yang di Jepang. Lady of Akita yang di Jepang ya. Ada ini Beb, Bunda Maria yang menangis. Itu di Lady of Akita Jepang. Iya. Ah. Di sini nggak ada. Suasananya tuh kayak Jepang-Jepang gitu. Ini kalau sore lampunya nyala, makin cakep lagi. Yuk kita lihat yuk. Biasanya orang kesini juga sebagai tempat wisata, meskipun mereka nggak ke gereja, tapi foto-foto di depan. Iya banyak banget yang kesini. Siapapun. Jadi bukan yang beragama Katolik doang. Jadi siapapun yang kesini Boleh. bisa main. nyantai, foto-foto. Jangan piknik aja. Iya, cuma jangan piknik dulu, ntar gelar tikar di sini makan ya janganlah. Selain itu, di sini tuh juga jadi salah satu spot Porta Santa, Beb. Jadi biasanya kita kan mengunjungi ziarah Iya. ke beberapa gereja. Gereja. Kalau di Jakarta tuh kita keliling di 9 gereja. Mulai dari di Jakarta Pusat, Barat, Ya. sampai Tangerang dan sekitarnya. Nah, salah satunya ini. Salah satu gereja Salah ini ya. satu tempat ini bisa dijadikan Porta Santa. Makanya di depan tuh ada maskot-maskot tempat itu. Porta Santa itu ya. Maskot Porta Santa. Tapi kalau buat kalian yang beragama Katolik itu, kalian pengen berdoa di sini bisa. Nah, ini gerejanya nih. Kita kan tiap minggu gereja sini ya. Paling jarang dapat tempat yang di dalam karena tempatnya terbatas. Dikit banget, orang tuh datangnya cepet banget. Tempat yang ada tempat berlututnya tuh cuma ini, Kayu. kecil banget ya. Karena memang di Jepang sendiri sih nggak banyak sih umat. Nggak gede ya. Jadi gerejanya tuh nggak yang gede-gede. Tempatnya juga nggak banyak. Terus lantai 2-nya tuh ini pur dan beberapa tempat gitu. Nah, di samping gereja ini ada kayak gerbang gitu. Gerbang apa yang mirip di Jepang, Beb, namanya? Fushimi Inari. Fushimi Inari. Tapi kalau di Jepang itu ribuan, Beb. Ada banyak ininya ya. Kalau di sini cuma satu. Jadi ini kayak jalan menuju ke sebenarnya ini spot barunya. Kayak jalan kaki gitu. Enak sih kalau kiri kanan nih semua jual makanan-makanan Jepang ya. Iya loh. Bener nggak sih? Ada tempat duduknya di pinggir-pinggir gitu malam. Oh, ini cakep banget nih. Bisa Ini yang lagi rame itu katanya apa? Euro Asia itu ya. Tapi belum rame. Tapi yang Tapi masih berantakan. masih berantakan, yang lebih rapi yang sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ada kayak Parisian style. Kan Euro Asia, Eropa Asia. Ini Asianya dulu. Kita udah datang belum ada apa-apa nih. Iya sih, belum ada apa-apa sih di sini. Terus kok tiba-tiba Cina kita berubah. Iya, Berubah betul feel. ya. Berubah feel. Kalau ini Jepang, tiba-tiba nih suasananya berubah, jadi kayak di China. Lumayan juga ya jalan sini. Terus ini adem, atapnya tuh. Jadi kalau hujan tuh ini nggak basah nih. Dekorasinya sih cakep ya. Dan ini kayaknya udah paling ujung ya, Beb ya. Ini dekat sama Osaka Residence tuh. Nah, Tuh ya ada ini, gapuranya tuh, Euro Asia. ini juga udah lebih jadi nih kan tamannya.
Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau misalnya tempat-tempat kayak gini diisi tenannya tuh bukan yang sesuai konsep gitu. Ya semoga nanti bisa diisi tenan-tenan estetik ya. Betul, tapi nanti mudah-mudahan diisi tenan-tenan yang Kapan ini mau sesuai buka konsep Pak? dan estetik. Ini dekat sama Osaka. ini, dekat sama central kitchen-nya Oh, gudeg mercon. Gudeg Mercon. Ini central kitchen-nya Gudeg Mercon Bupri. Take away bisa kalau kalian mau take away di sini. Iya. Atau pesan online tuh. Yuk kita makan ini aja deh. Sesuatu yang tersembunyi di sini. Ini nggak ada yang tahu kayaknya. Kalau orang nggak lewat sini sih nggak ada yang tahu. Kita mau makan ini aja deh. Lihat dulu. Sate sop kambing pejabat. Buka setiap hari jam 10 sampai jam 10. Kecuali Dari Jumat. Ih kosong banget. Ini apa sih tempatnya? Ini kayak nggak jelas gitu. Agus lapar bu. Tempat makan apa nih kosongnya? Gue lihat dulu deh. Lantai 2 sih dia. Vibe-nya langsung beda kayaknya. Nah ini baru kelihatan tempat makan nih. Kalau lihat begini sih baru tempat makan ya. Kalau di bawah kayak orang kalau masuk kayak ini tempat apa ini, takut salah masuk gitu ya. Lantai 2-nya baru ada tempat makan. Ini dia semua pesanan kita, sate ayam, sop Kambing. iga, sop kambing iga, Daging. Iya, sop iya, kambing iga. iga, ini nasi goreng goreng kambing. Tapi nggak makan kambing, jadi dia cuma makan sate ayam dong. Ya, dicip-dicip Icip-icip nggak gitu apa-apa. ya. Sebelum makan kita ada dulu. Aduh. Ternyata ini tuh cabangnya udah banyak ya. Nggak cuma yang itu di tempat ini. Kenapa gini ya? Tempatnya di lantai 2, Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Di depan Tapi ada. pelangnya ada sih, pelangnya ada. Cuma kalau orang pas masuk lihat, Kaget. Pasti nggak mau naik. iya apaan nih kosong. Iya benar. Kilo. Kesempatan untuk putar balik itu. Nah, dari mana dulu? Nasi goreng. Ya udah. Yuk, Makan cuy. makan cuy. Rempah sedikit kebuli gitu ya. Betul. Nasi gorengnya bergaya kebuli, basah, bukan yang wangi wok. Nasi Dan ini gorengnya basah ya. ya nasinya juga yang kayak agak pulen gitu ya, bukan yang perak gitu. Mirip nasi goreng ini nggak? Kebun sirih gitu nggak? Aroma kebulinya ada. Ada rumah kebulinya ada. Cuma yang bonsir nggak sebasah ini menurutku. Hmm. Surprisingly dimakan lebih menarik daripada dilihat. Kalau tampilan kurang Agak begitu ini, tapi kalau pas dimakan lebih enak ya. Ini udah pakai lada nggak? Dikit kayaknya Dikit ya. Tapi yang aku suka topping dagingnya banyak. generous. Dan masih price wise ya, dari 20 ribuan untuk di daerah sini. Lumayan loh nasi gorengnya ya. Cuma enak. Next aku mau coba satenya. Nih, aku mau ambil bumbunya. Oke. Kalau lihat ini pakai DDM kayak sate Madura nih. Bumbunya juga, bumbunya Dia ada dua opsi sih, ada dua. pakai kulit atau tidak. Enak sih. Biasanya tuh Kulit. lebih tebel potongan dagingnya. Kalau misalnya yang Ini sedang lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Aku suka karena full daging. full daging ya. Ini buat orang yang mau jaga makan sih. Ini bagus nih. Tapi manis juga sih. Oh iganya dong. 55 beb. 55.000 nih harganya. Kuahnya tuh pekat ya. kayak pekat-pekat dan kayak Kayak banyak lada. banyak rempah. Ada satu rempah yang ini banget dominan. Kayak sop apa ya? Iya sop igal beb. Dibilang sop kaki kambing yang aku tahu sih nggak kayak gini ya. Makanya agak beda. Lebih kayak sop susu kalau aku makan sop kaki kambing itu. Bahkan ini nggak Ini nggak santan, nggak pakai santan. seminyak itu loh. Nggak seminyak itu gitu loh. Dari kaldunya aja ya. Biasanya banyak lemak gitu lah. Ini enggak loh. Dagingnya juga lembut ya. Nggak alot. Ini ya. Lembut dagingnya. Dan aman, nggak terlalu bau ini. Aman. Dikit dong, tipis banget.
Gue sih masih bisa makan. Aku sih juga bisa. Meski nggak gitu doyan kambing ya. Iya. Ada nggak ya yang makan di sini? Makanya. Penasaran loh, ini tempat jarang banget. Kadang gue meeting di kantor gudeg nih, dan tempat ini tuh sepi. Oke, kita mau kelarin makannya dulu bareng tim. Udah kelar makan. Iya, udah kenyang. Ternyata harganya untuk ukuran bibik murah ya. Lumayan ya. Iya, opsi. jadi kayak tadi kita makan sop iga itu 55.000. Itu 55.000 sop iganya aja. Tapi lumayan lah, isinya lumayan banyak. Banyak loh, dan itu iga. Nasi goreng 38. Nasi goreng 38. Sate ayamnya 28.000 tadi seporsi. Wah, bisa jadi opsi kalau misalnya kalian main ke Pik pengen nyari yang Agak-agak murah. iya. Jadi kan nggak semua di Pik mahal. Karena di sini Karyawan juga. banyak banget karyawan yang kerja di Pik 2 ini terutama. Biasanya sih di kantin karyawan atau enggak warteg gitu. Ini tempatnya di sini dan kalau kalian masuk tadi lantai 1 nggak ada apa-apa kosong, naik aja. Dia di lantai 2 soalnya. Nih. Dan kalau boleh kasih masukan ya mungkin abangnya jangan ngerokok di dalam Jadi agak di area makannya. hawa-hawanya terganggu. Iya, jadi tadi pas datang kan abangnya masih ngerokok. Terus pas kita mau pulang abangnya ngerokok lagi. Maksudnya kan Sayang. ini ya sayang kan, ini kan tempat makan. Dia juga yang nyiapin makanan kan nanti. Jadi kalau lebih hygiene kan lebih bagus. Itu aja masukannya. Sampai ketemu lagi di episode yang lainnya men. Dah, ciao.